Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah kegiatan observasi kinerja kepala sekolah, yaitu salah satu yang harus dilakukan setelah mengambil observasi itu adalah observasi kinerja kepala sekolah yang akan dipantau oleh pengawas dalam kegiatan PPLN ya. Untuk observasi kinerja kepala sekolah, saya mengambil indikator yaitu aktivitas kegiatan komunitas belajar. Karena di rapat pendidikan kita, instruksional pemilihan yang D3 itu yang paling rendah adalah aktivitas kegiatan komunitas belajar, sehingga saya mengambil poin ini. Indikator keberhasilannya yaitu tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu kemarin di PNS ngambilnya peningkatan kualitas pembelajaran. Karena rapat pendidikan kita yaitu menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Untuk kali ini, untuk meningkatkan rapat pendidikan juga kualitas pendidikan di sekolah kita, saya mengambil optimalisasi judul inovasi saya, yaitu optimalisasi komunitas belajar di sekolah dengan kolaborasi pemain sejawat di SDN 3. Nah, sebelum ini ya, yang judul perspektif. Ya, optimalisasi ya, sudah optimalisasi ya, optimalisasi kualitas belajar di sekolah dengan kolaborasi dengan. Sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu memberikan suatu sambutan atau pengetahuan atau pengertian apakah komunitas belajar di satuan pendidikan sebagai awal kita baru ya komunitas belajar adalah wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah itu untuk menuju pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Ya, betul. Ada lagi Bapak mungkin mau menambahkan, Bapak Ibu yang lain? Ya, mungkin dari sepengetahuan saya, komunitas belajar di satuan pendidikan adalah wadah bagi guru dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi dan belajar bersama untuk memecahkan masalah, tetapi secara berkelanjutan. Intinya komunitas belajar itu ya, saya ambil dari jawaban Pak Bunisa sama Pak Roh, bahwa komunitas belajar satuan pendidikan suatu wadah kita untuk kita D3, tidak hanya guru tapi juga tenaga kependidikan dalam menyatukan persepsi atau belajar bersama dengan tujuan untuk mengembangkan mutu ya, kualitas pendidikan yang tentu saja akhirnya akan berpusat pada murid. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Lisa dan Mbak Mok atas
masukannya atau pengertiannya, mungkin membantu teman-teman yang lain apabila kurang memahami sehingga kita dipahami. Selanjutnya, oh ya, Bapak Ibu komunitas belajar itu mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah tahu komunitas belajar itu kan ada tiga. Satu, komunitas belajar satuan pendidikan yang selama ini kita lakukan tiap hari Senin. Terus yang kedua, komunitas belajar luar sekolah seperti pembinaan KKG, dan kita punya beberapa itu apa? Brilian. Ya, brilian. Terus satu lagi, komunitas belajar daring. Daring itu komunitas belajar lingkupnya lebih luas dengan webinar setelah 3 hari seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk membuka wawasan kita terlebih dulu, menurut Bapak Ibu sebelumnya ada Mbak ya? Turun ya. Bapak Ibu, ini adalah tantangan kita, permasalahan yang ada di sekolah kita, yaitu indikator kualitas pembelajaran kita menurun. Kita Bapak Ibu semuanya sudah melihat kalau pendidikan kita ya, bahwa tahun 2023 itu 62,54, sedangkan balik ini ya, turun jauh tahun 2024 57,61. Jadi tahun ini kita mengalami penurunan 4,9 mm. Dan sebaiknya ini kita segera kita atasi. Kita jangan hanya turun bulan. Tapi kita harus punya reaksi setelah melihat rapat pendidikan. Kita harus ada reaksi, yaitu bagaimana cara indikator kualitas pembelajaran kita naik lagi, bahkan kalau bisa lebih naik dari tahun 2020. Terus ini rangkuman atau ringkasan dari rapat pendidikan kita. Jadi kemampuan literasinya sedangkan kemampuan numerasi sedang, karakter baik, alhamdulillah. Iklim keamanan satuan pendidikan baik, iklim kebinekaan baik. Nah, ini kualitas pembelajaran kita kurang ya, ini salah satu permasalahan kita. Lanjut Mbak Lisa. Nah, ini rangkuman capaian, naik lagi teman-teman ya, teman-teman. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan bila kita atau bila guru-guru dan warga sekolahnya tidak mempedulikan hasil dari rapat pendidikan? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Monggo memberikan masukan bagi teman-teman semuanya. Sinten Bu Sutini ya. Monggo Bu Sutini. Mungkin akan terjadi hal-hal yang baik itu tidak akan berkembang, dan mungkin bisa terjadi juga yang sudah baik akan menurun. Ya Bapak Ibu, memang benar. Terima kasih sekali Bu Sutini. Jadi sekolah tersebut yang tidak mempedulikan hasil dari rapat pendidikan, sekolah itu hanya stagnan. Bahkan lebih turun lagi begitu ya. Yang turun tidak ada reaksi, tidak ada peningkatan, bahkan yang naik dibiarkan tidak ada meningkat juga akan menurun. Bahkan nantinya kualitas pendidikan dan pada akhirnya kualitas pendidikan akan lebih turun atau akan bisa jadi apa? Jelek atau kualitasnya tidak berkualitas ya, bisa tidak berkualitas. Terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin apa yang akan terjadi? Ada? Ya sudah. Bu Ibu kami sudah mewakili dari jawaban kita semua. Selanjutnya, terus ini sudah. Nah, tantangan kita. Itu fotonya
untuk saya, tapi sebenarnya bukan tantangan saya, tapi tantangan kita semua. Sebagai kepala sekolah, ini karena saya pakai untuk praktek bayi saya, jadi saya menggunakan kata-kata saya, mohon maaf ya, sebenarnya ini tantangan kita bersama. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Maka harus segera melakukan tindakan-tindakan dan perubahan yang menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan seperti apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu di visi dan misi. Lanjut. Lanjut. Mbak, belum? Bisa. Nah, sebenarnya kita mempunyai fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk mengembangkan, untuk menambah kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik, yaitu sekolah kita memiliki sarana yang memadai, sarana dan prasarana yang lengkap, gedung yang memadai, laboratorium, laptop juga ada, kelas juga lengkap, perpustakaan lengkap, lingkungan kita nyaman. Bahkan kita mempunyai predikat sekolah adiliyata, itu sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Kemungkinan ya, dan hasil sehingga memungkinkan untuk menjadi sumber belajar yang lebih efektif. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka kita dibantu warga sekolah mengambil tindakan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih efektif dan bermanfaat. Begitu, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu yang sekiranya harus kita lakukan. Lanjut, Mbak. Untuk perbaikan suatu permasalahan atau perbaikan dalam hal ini kualitas pembelajaran, karena kita berfokus pada kualitas pembelajaran yang nilainya turun tadi ya Bapak Ibu. Untuk memperbaiki praktek pembelajaran, yaitu yang menjadi permasalahan kita saat ini, yaitu dengan siklus komunitas belajar di sekolah yang merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Yang pertama yang kita lakukan refleksi awal ya. Refleksi awal kita Pak, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingat apa yang kita lakukan sebagai refleksi awal? Mengidentifikasi rapor pendidikan kita. Apa yang kurang, sehingga kita akan melakukan perbaikan. Selain itu juga melihat dari hasil belajar siswa, ya, rapor itu. Setelah kita mengetahui hasil, kita membuat perencanaan di komunitas belajar kita. Rencana apa yang kita lakukan sebagai perbaikan. Setelah kita membuat kesepakatan dan perencanaan yang matang, maka selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan kita yang kita lakukan bersama. Akhirnya setelah kita melaksanakan apa yang sudah direncanakan, terakhir kita mengevaluasi dari hasilnya untuk melihat dampak dan hasilnya. Hasil dari evaluasi akhir ini kita gunakan untuk perbaikan lagi di tahap selanjutnya. Terus ya ini aksi kita kemarin sudah kita laksanakan, diskusi kita, ini foto kita waktu komunitas belajar ya Ibu. Kita merencanakan perbaikan, kita belajar bersama, kita saling sharing, bahkan ini wadah untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Lanjut ya aksi-aksinya. Selain itu juga kegiatan kita yaitu memberikan atau memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada guru yang ingin berbagi praktek baik. Teman-teman tidak perlu sungkan, atau kalau punya ilmu jangan dipakai sendiri atau jangan hanya didiamkan sendiri, hanya diri sendiri yang bisa, tapi sebarkan kepada teman sehingga semua teman akan sama-sama lebih maju, begitu ya.
Selanjutnya, nah langkah selanjutnya yang sudah kita ambil yaitu kita saling berkolaborasi dengan teman, belajar mandiri. Gimana Bu, Bapak Ibu, belajar mandiri itu? BMM juga bisa di internet, bahkan banyak di YouTube, banyak sekali. Bahkan sekarang itu ada lembaga-lembaga diklat yang sangat banyak di seperti guru belajar, guru mengajar, belajar ID, itu banyak sekali hal-hal yang perlu, hal-hal yang sangat bermanfaat yang perlu kita pelajari. Kemudian guru berkolaborasi dan saling mengobservasi praktek pembelajaran di kelas itu juga sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena bisa bertukar pengalaman, apa yang kurang bisa saling menambahkan kekurangan. Jadi observasi praktek pembelajaran di kelas. Jadi penjenengan semua menjadi guru tamu atau menjadi narasumber lain di kelas itu boleh Bapak Ibu. Jadi misalnya Bu Sutini nanti dengan Pak Koko pinter matematikanya, terus Pak Koko mengajar atau memberi masukan praktek di kelasnya Bu Sutini. Terus Bu Sutini bisa punya ide tentang pembelajaran bahasa Jawa misal, terus mau mempraktekkan di kelas lain, saling berkolaborasi. Itu sangat dianjurkan, bahkan disuruh jadi ya di ANBK itu kan ada ya. Pernahkah dulu masuk di kelasmu itu kan ada pertanyaan itu, bahkan itu anak-anak boleh, jadi sangat bagus sekali dilaksanakan. Kemudian refleksi dan hasil dalam komunitas belajar di satuan pendidikan. Kepala sekolah dan guru melakukan evaluasi untuk mendiskusikan hasil observasi. Setelah kita melaksanakan, mengimplementasi pelaksanaan itu siklus tadi apa? Refleksi awal, perencanaan, terus implementasi. Ya. Setelah mengimplementasi perencanaan kita, maka kita berkumpul lagi dalam suatu komunitas belajar kita. Komunitas belajar kita, Bapak Ibu apa? Danis, yaitu disiplin, agamis, berani, berwawasan Nusantara. Ya. Itulah komunitas belajar kita yang sudah kita tetapkan atau sudah kita programkan di awal bulan Januari kemarin. Insya Allah Januari kita sudah membentuk komunitas belajar kita. Selanjutnya refleksi. Nah, Ibu, demikianlah paparan kita atau paparan saya tentang komunitas belajar dan apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita sepakati bersama dalam komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar dan suara tiap hari Senin ya. Setelah anak-anak pulang tuh mungkin Bapak Ibu ada masukan atau sebagai refleksi kita setelah kita melaksanakan, setelah kita terlibat aktif dalam komunitas belajar dan suara kita, saya ingin mengetahui refleksi Bapak Ibu semua, ingin mengetahui perasaan dan apa yang sudah atau apa yang sudah atau dampak yang sudah berdampak pada diri kita, pada Bapak Ibu semua, saya menjelaskan semua. Ada itu, mohon Bapak Ibu sebagai perwakilan atau satu atau dua memberikan refleksi dari komunitas belajar yang sudah kita lakukan. Silakan yang balik.
Terima kasih waktunya. Komunitas belajar itu saya rasa memang sangat penting di lembaga kita, seperti fasilitas maupun interaksi komunitas belajar. Di situ kan menemukan kendala maupun solusi ternyata bisa dimusyawarahkan bersama dalam komunitas belajar dan dapat mendorong guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koko atas masukannya tentang komunitas belajar. Belum Bapak. Ya masih refleksi ya, kita masih refleksi. Kita refleksikan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa dampaknya bagi kita setelah kita aktif dalam komunitas belajar dari suara. Monggo, selain Pak Koko, monggo Bu Wan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semula saya berpikir bahwa komunitas belajar di sekolah itu kurang penting untuk dilaksanakan. Tetapi setelah saya terlibat aktif dan rutin mengikuti kegiatan komunitas belajar di sekolah, saya berpikir atau berpendapat bahwa dengan mengoptimalkan kegiatan komunitas belajar di sekolah, kita bisa saling diskusi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah, sehingga kita nantinya akhirnya akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas masukan buat saya mengumpulkan. Jadi intinya komunitas belajar di satuan pendidikan kita yang sudah kita jalankan ini sangat bermanfaat, menambah kompetensi kita, karena kita bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu apa yang kita ketahui, ya. Terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru juga, sebagai pendidik juga. Dan tentunya akhir dari kegiatan itu, akhir dari apa yang kita lakukan itu adalah meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, pada siswa, pada murid. Ya, nanti Bapak Ibu, jadi sepakat kita tingkatkan lagi kegiatan komunitas belajar kita di sekolah, yaitu komunitas kita yang namanya Haniswa. Alhamdulillah, ya. Masih ada lagi Bapak? Nah, ini rangkuman dari masukan Bapak Ibu tadi. Ya, terima kasih kepada Pak Koko dan Bu Pak. Guru semakin paham, istilahnya nanti kita, ya, intinya guru semakin paham dengan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif, karena kita saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, saling belajar. Untuk murid semakin bersemangat dan belajar, bisa merasakan pembelajaran yang unik, tidak ada yang merasa ketinggalan. Ini dalam hal apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingat, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi walaupun anak itu kurang dalam suatu bidang ilmu, tapi lebih dari bidang lain, kita bisa melayani mereka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Murid tidak merasa ketinggalan atau gagal, karena semua murid, semua anak itu adalah unik, mempunyai keunggulan masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai bakat minat yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, ya. Semuanya mempunyai kemampuan masing-masing. Itu kiranya cukup sekian untuk paparan kita dalam kegiatan observasi kepala sekolah ini. Sedikit kata yang ingin saya sampaikan, yaitu setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat
dengan tujuan. Jadi jangan pernah berhenti bergerak maju. Guru Bergerak Indonesia. Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita berdiri sejenak. Maka kita bersemangat. Komunitas belajar SDN 3 Trisono Dani Suara. Disiplin, akademis, berani, berwawasan Nusantara. Yes. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.